Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamana ayyama ta'ah wa ayyama ibadah wa ja'ala ta'atana taqarruban wa qurbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, detik ini, bahkan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang tak terhingga, nikmatnya yang begitu besar, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani atau nikmat iman Islam. Sehingga dengan perantaraan atau wasilah nikmat tersebut, kita masih dapat meluangkan waktu kita untuk taqarrub, mendekatkan diri, yakni dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, senantiasa khatib berwasiat, wabil khusus buat diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua sebagai seorang muslim, agar dalam kamus mini kehidupan kita dianjurkan untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah barang tentu suatu saat nanti kita akan pulang ke alam akhirat. Sedangkan alam akhirat adalah alam yang abadi, sementara alam dunia adalah alam yang fana, alam yang rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bekalilah diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya bekal, khairuz zad, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya. Tentu memiliki efek domino yang begitu besar buat kemaslahatan kita. Pun demikian, apa yang dilarang oleh Allah kepada hambanya itu mempunyai kemaslahatan yang besar buat kita sebagai hamba Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tak heran jika kata takwa di dalam Al-Quran itu terulang sampai 254 kali. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini khatib akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang wa min ma'asil lisan, sebagian daripada maksiat lidah. Allah berikan kita yaitu anggota tubuh yang lengkap, walaupun ada yang tidak lengkap, disabilitas. Nah, salah satu organ tubuh yaitu adanya Allah ciptakan lisan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aih, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berdoa dengan doanya terkait lisan.
Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah hati saya. Ini sekelas Nabi. Wa farji minaz zina, dan kemaluanku dari perbuatan zina. Wa lisani minal kizbi, dan lidahku dari perbuatan dusta. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahwa kenapa Allah ciptakan anggota tubuh selalu berpasang-pasangan. Telinga ada 2 pasang, tangan ada 2 pasang, mata ada 2 pasang, kaki ada 2 pasang. Allah ciptakan lisan cuma 1, agar kita banyak menyimak, bukan banyak berkata-kata. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu keistimewaan daripada lisan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah katakan, falyaqul khairan, hendaklah ucapkan yang baik. Sekiranya tidak bisa mengucapkan yang baik, auliyasmut, atau diam saja. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahwa maksiat itu adalah khilafut ta'ah. Artinya bertolak belakang dengan ketaatan. Itu namanya maksiat. Baik maksiat kecil ataupun maksiat besar. Karena bagaimanapun maksiat itu mempunyai asar, mempunyai pengaruh. Asarul maksiyah alal iman. Pengaruh maksiat terhadap keimanan yang ada dalam diri kita. Kita tahu keimanan bisa bertambah. Yazidu bita'ah. Keimanan yang ada dalam diri kita itu bisa bertambah dengan sebab melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan keimanan yang ada dalam diri kita bisa berkurang bahkan hilang. Wal iyadu billah. Dengan sebab apa? Bil maksiyah, banyak berbuat maksiat. Tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh menganggap enteng dengan maksiat. Ini kan maksiat kecil. Bukan dilihat maksiat kecilnya, tetapi dengan siapa kita bermaksiat, yaitu kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa saja maksiat lidah? Di antaranya adalah al-ghibah bikasril ghin, yaitu dengan dikasrokan huruf gha-nya, ghibah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, berkata, atadruna mal ghibah? Wahai para sahabat, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Qalu, para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikruka akhaka bima yakrahu. Yaitu kamu menyebutkan sesuatu yang mana sesuatu itu ada atau tidak ada pada saudara kamu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ghibah ini di samping maksiat lidah, ini merupakan amrodul qulub, penyakit hati. Betapa banyak orang ketika sakit langsung check up ke dokter. Sakit yang bentuknya fisik. Tetapi ketika seseorang menderita, mengalami penyakit hati, tidak datang, tidak mengobati. Padahal efeknya sangat-sangat merusak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, terkait masalah lidah,
yaitu kita nggak boleh menggibah, menggunjing. Yang namanya gibah, amma hukmuhu haram. Adapun hukum daripada gibah adalah haram, yaitu membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, baik itu ada yang dibicarakan ataupun tidak ada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah, berbuat gibah seseorang, sebagian daripada kalian. Jangan. Sesama muslim harus saling menguatkan. Sesama muslim harus saling mengingatkan. Sesama muslim harus saling bersinergi. Dan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang berikutnya, maksiat daripada lidah adalah al-kizbu, yaitu berkata dusta. Huwa al-kalam bi khilafil waqi. Yang namanya dusta adalah berbicara bertentangan dengan realitas, tidak sesuai imma qaul ucapannya, wa imma fi'il perbuatannya, wa imma taqrir ketetapannya. Itu enggak sesuai dengan kenyataan. Huwa al-kizbu, itu adalah dusta. Bahkan Ali radhiyallahu an mengatakan, a'zamul khotoya indallah, kesalahan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-lisanul kadzub, yaitu lidah yang suka berbohong, lidah yang suka berdusta. Bahkan dalam hadis banyak dibicarakan, alaikum bisidqi, yang dilarang adalah berdusta, yang dianjurkan adalah berlaku jujur. Hendaklah kalian mempunyai sikap jujur. Inna sidqa yahdi ilal barri wa innal barri yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian mempunyai sikap jujur, karena sikap jujur membawa pelakunya kepada kebajikan, kebijaksanaan. Wa innal birra, dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang tersebut yahdi ilal jannah, akan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iyyakum wal kadziba, jauhi, waspadalah terhadap yang namanya dusta. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, innal kadziba ribatu wasidqa tuma'ninatu. Sesungguhnya berdusta itu meragukan. Ada keraguan-raguan, enggak tenang kita. Sementara kejujuran akan membawa ketentraman, ketenangan, tenang kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah komunitas kalian itu komunitas yang mana di situ terdapat orang-orang yang jujur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian daripada maksiat-maksiat lidah, yaitu kita hindari yang namanya ghibah, kita hindari yang namanya perbuatan dusta. Yang berikutnya adalah wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kita jangan bersumpah apalagi atas nama Allah. Ini konsekuensinya sangat berat sekali. Ketika kita bersumpah dengan nama Allah, maka harus dijalankan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian di antara maksiat-maksiat lidah juga, yaitu wasyatmu, mencela, enggak boleh mencela. Ada orang fisiknya yang kurang sempurna dicela. Ada orang yang warna kulitnya, ada orang yang begini, enggak boleh mencela. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Wasabbu, enggak boleh mencaci maki.
Laisal mu'min bitti'an walal la'an walal fahish walal bazi. Seorang mukmin itu enggak boleh melaknat pada muslim yang lainnya. Seorang muslim itu enggak boleh menggunjing pada saudaranya. Seorang muslim itu enggak boleh berkata-kata kotor. Ingat, tidak ada suatu kata melainkan ada raqib dan atid. Ma yalfidu illa ladaihi raqibun atid. Yang selalu mencatat ucapan yang kita ucap. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian apa? Wa kullu kalam mu'dzin lahu. Dan setiap perkataan yang menyakitkan itu adalah maksiat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu dalam hadis lain juga dikatakan salamatul insan fi ibzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada lidahnya. Anggota tubuh yang tidak bertulang. Namun apabila anggota tubuh ini mengucapkan kata-kata yang menyakitkan daripada saudaranya, itu tidak mudah hilang. Bahkan berapa banyak dengan sebab lidah ini seseorang bisa membunuh, seseorang bisa saling mengadu domba dan lain sebagainya. Ini disebabkan yaitu lidah. Bahkan Rasulullah berwasiat kepada Ali, ya Ali, la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'ul la'na 'alaika. Wahai Ali, jangan engkau laknat seorang muslim atau muslimah. Dan jangan juga engkau laknat binatang yang melata. Karena apa? Fatarji'ul la'na. Laknat itu akan kembali alaika kepada orang yang melaknatnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita dari hal-hal yang diharamkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwas samiul ghafurur rahim.